STT mau lawan Papi. Papi ini tingkat internasional. Ini ada nggak punya yang begini? Ada nggak? Ada. Di entry kamu ada ini. Ini ada kamu begini, nggak ada. Di sini di belakangnya ada tanda tangan Paus dari Vatikan. Nggak ada, nggak gampang loh pakai ini. Aduh kalian ini. Belum lagi saya punya selendang. Mana selendang? Selendang yang langsung dari Vatikan. Kalau saya pakai, nah ini ada selendang saya dikasih langsung dari Vatikan ini. Nggak gampang. Ini ada selendang dari Vatikan. Ini. Jadi dalam melakukan pelayanan harus pakai ini, ya kan? Kalau nggak pakai ini, oh nggak boleh. Ini ada merah putih. Jadi ini khusus untuk wilayah Indonesia gitu loh. Nah, ya gampang. Kalian ini kalau dibilangin sama Papi ngeyel. Ah, ya kan? Oh, tuh kan enak manis juga kan? Ah, ini. Ah, ini langsung dari Vatikan ini. Ini sepasang sama ini. Nah, jadi ini kalau ada ini ada merah, ada putih berarti itu untuk wilayah Indo. Mana itu Dentri? Dentri itu cuma ngomong, open cam nggak berani ya, nggak berani dia. Gitu ya. 463. Waduh, pagi Papi aja belum buka ini kan. Apa ini? Mukamu kurang bermanfaat. Itu menurutmu. Buktinya aja Papi baru ngoceh-ngoceh udah 458. Ini baru ngoceh ini. Belum, baru ngoceh aja kalian udah panas. Bagaimana Papi nampilin ayat ya? Gampang kok sama Papi ini ya. Silakan ditanggapi teman-teman Keresteng. Kenapa Tuhanmu tiga? Silakan ya. Nggak usah marah-marah naik. Begini begono ya. Nah ini Ustadz dan santri ini pasti marah-marah naik. Halo, selamat sore. Iya, sore. Ya, silakan bisa open cam, Pak. Di sini open cam, jaringan. Turun. Gampang kok sama Papi. Kalau nggak bisa open cam turun. Gitu loh. Kenapa sih harus banyak alasan di sini, di sana, di situ? Gampang sama Papi. Jadi nggak ada alasan sama Papi. Jadi anak-anak Tuhan itu harus jujur. Oh nggak bisa turun, gampang kok. Ya, menyampaikan kebenaran itu nih kayak Papi nih. Coba ya, teman-teman screenshot ya nih. Gampang gitu loh. Gampang kok. Harus jujur, rajin dan menabung. Iya, kenapa sih teman-teman Keresteng ini ya? Iya, kalau sama Papi nih gampang. Kalau nggak bisa on cam, nah nih kita lihat lagi ya. Oke, selamat sore jemaat. Bisa open cam? Selamat sore. Oke, selamat sore. Bisa open cam? Ah, ini kan mantap ini. Oh, pakai itu, pakai masker. Ah, Papi juga pakai masker. Gampang. Ah, ya kan? Kalau ada jemaat pakai masker, kita juga pakai masker, gitu loh ya. Nah, silakan. Selamat sore. Selamat sore. Ya, ayah kan enak. Sabar dulu ya. Kita setel ini diskusi tingkat internasional loh. Harus kelas.
Selamat sore Pak Ferry, selamat bergabung di Komal Internasional, Komal Papi Gembala ya. Teman-teman di bawah, mudah-mudahan ini diskusi yang sehat ya. Silakan ditanggapi kenapa Tuhannya Autentika. Silakan. Ya. Oke. Topiknya apa? Kenapa Tuhan Autentika? Ya, silakan. Jadi Tuhan Autentika itu sah. Ya? Satu. Itu sah. Tidak ada orang bersamakan tiga Tuhan. Jadi cuma pemahaman dari Muslim bahwa Autentika itu tiga, tapi Paulus mengatakan bahwa Allah itu esa. Jadi tidak ada Tuhan Kristen itu tiga. Jadi yang tidak ada Tuhan Kristen itu adalah Elohim esa. Oh berarti bukan Yesus tapi Elohim ya, betul? Betulnya esa dalam tiga pribadi, ada Bapa, Firman dan Roh. Bapa, Firman dan Roh. Bapa ini Tuhan bukan? Kan dihitung Tuhan itu tiga. Tapi sebetulnya Tuhan Kristen itu esa. Paulus sendiri mengatakan Allah itu esa. Oke, saya kira begitu Papi Gembala. Baik. Penjelasan yang sangat sangat bagus ya. Bapa. Bergaran ya. Cek. Gimana? Ada suara? Halo. Cek. TikTok ada? Cek. Apa aja yang benar suaranya? Jelas. Oke ya. Jadi bukan main ya. Luar biasa penjelasan dari Pak Ferry. Ada Bapa, Putra dan Roh Kudus tapi satu. Ini yang akan kita bahas, kan? Nah, saya mau bertanya sedikit apa Bang Ferry. Kita mau ke Yohanes 1:14 saja deh. Jadi supaya clear. Nah, yang menjadi manusia ini firman Allah atau Allah? Oke, kalau sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 kan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Kan sudah jelas. Oh, berarti bukan Allah yang menjadi manusia kan? Sama saja kan? Allah berinkarnasi menjadi manusia itu kan sama saja. Firman itu kan keluar juga dari mulut Allah. Oh, jadi Allah yang menjadi manusia? Ya, Allah yang menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia. Oh, sama Firman. Allah berarti manusia. yang menjadi manusia adalah Firman Allah, bukan Allah ya? Itu sebetulnya pengertiannya sama. Tapi, ya, Firman itu kan sama juga. Kalau di Yohanes 1 ayat 1 kan pada mulanya Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 kan firman itu adalah juga Allah yang menjadi daging, menjadi manusia. Berarti Yesus. Yang menjadi manusia ini firman Allah atau Allah? Silakan. Firman telah menjadi manusia atau Allah, kan firman itu adalah Allah juga. Oh, berarti Allah. Ya, berarti yang menjadi manusia adalah Allah. Ya, sama saja dengan firman itu. Oke. Nah, ketika Allah menjadi manusia, yang di surga siapa? Oke. Ketika Allah menjadi manusia bukan berarti Allah di surga itu tidak ada. Ya, tetap ada. Karena Allah sudah jadi manusia. Benar. Allah itu kan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, ketika Allah itu menjelma menjadi manusia, Allah itu hadir di mana-mana. Jadi di surga, di dunia dia ada. Makanya kan Yesus katakan, "Aku akan menyertai kamu senantiasa." Di Al-Hadid ayat 4 juga demikian. Aku akan bersamamu. Jadi ketika Allah berkata, "Aku akan bersamamu," berarti kan dia maha hadir di mana saja. Miliaran orang ketika percaya kepada Allah pasti dia hadir di sana. Dengan tentunya kita tidak bisa membayangkannya bagaimana wujudnya akan hadir di mana-mana. Karena Allah itu kan bagi kami orang Kristen Allah itu roh. Makanya saya bingung dengan ajaran Islam. Kalau Al-Hadid ayat 4 mengatakan aku akan bersama kamu, dia akan bersama dengan kamu. Dalam wujud apa? Sedangkan kan Islam tidak memahami Allah itu roh.
Tapi dalam kekristenan Allah itu roh. Makanya dia itu hadir di mana-mana. Begitu, Papi Gembala. Oke, terima kasih Pak Ferry ya. Jadi saya juga masih bingung tadi ya. Kalau di dalam pemahaman Islam, ketika saya berkata, oke Pak Ferry selamat jalan, semoga Tuhan melindungimu, Allah melindungimu dalam perjalanan. Bukan Allah yang langsung belerot-lerot dengan Pak Ferry, bukan. Tetapi karena Allah ini Maha Pelindung, Maha Kuasa, Dia melindungi kita dengan kuasanya gitu loh. Bukan artinya Tuhan itu ada di mana-mana gitu. Ntar ada di toilet, kita ke WC, ada juga Tuhan di situ. Seperti itu. Nah, kembali ke Yohanes 1:14. Di situ kan kalau kita merujuk ya John 1:14, di situ kan firman ini telah menjadi manusia ya, bukan Allah yang telah menjadi manusia, kan gitu. Ini secara letterlek aja sudah jelas bahwa yang menjadi manusia itu adalah firman Allah. Jadi firman itu, saudaraku, hanya sebatas bunyi-bunyian. Dia tidak berupa sosok, bukan. Kalau dia berupa sosok, berarti ada dua entitas. Ada dua, Bapa Roh dan sosoknya firman apa? Tidak ada, hanya bunyi-bunyian. Sama seperti sekarang ini Anda mendengar suara saya. Bukan sosok saya. Kalau saya tutup begini, mana saya? Tapi suara saya ada. Nah, kalau saya buka, tring, ada kan? Tapi berupa sosok. Gampang kok. Nah, pertanyaan saya, sebelum firman menjadi manusia, apakah firman ini sosok atau hanya sebatas bunyi-bunyian? Silakan. Oke. Sebelum saya menjawab itu, saya mau jelaskan dulu tentang Allah itu hadir di mana-mana ya. Jadi bukan berarti ketika kita di safety tank itu dia hadir bersama seperti wujud itu. Tidak ya. Karena apa? Allah itu kan tidak bisa dilihat ketika Bapa itu menyatakan kepada Yesus itu tidak bisa dilihat. Tetapi Yesus katakan ketika kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Oke. Kemudian Yohanes 1 ayat 1 kan jelas sekali. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi firman itu menjadi manusia, atau Allah itu menjelma menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, menjadi daging, itu sama saja, tidak ada masalah. Karena Yohanes 1 ayat 1 kan jelas firman itu adalah Allah juga. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Allah dan firman. Begitu Papi Gembala. Nah, begini Bang Ferry, kembali lagi. Makanya saya akan bertanya, sebelum firman itu menjadi manusia, apakah firman itu sosok atau hanya sebatas bunyi-bunyian? Nah ini. Ya. Apakah sosok atau sebatas bunyi-bunyian? Itu adalah sosok. Sosok. Baik. Berarti ada dua. Coba, pada mulanya adalah firman bersama ini dua atau satu? Dan firman itu adalah Oke, Allah. Firman itu adalah Allah. Baik. Oke. Lalu firman ini kalau sosok firman berarti dia sudah jadi manusia. Betul? Sosok ini. Nah, setelah dia menjadi manusia, yang di surga siapa? Karena sosok. Oke, ketika dia menjadi manusia kan manusia daging fisiknya, tapi Allah itu kan roh. itu kita tidak bisa deskripsikan seperti apa itu. Tadi Anda mengatakan tidak bisa dilihat, tapi Anda bisa menjelaskan Tuhan itu bisa di mana-mana. Bagaimana ini? Oke, sesuai dengan dalilnya kan, kita tidak bisa batasi ruang, atau Allah itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Oke. Ya? Allah itu bisa dibatasi ruang dan waktu, tapi jangan Anda bertanya, berarti dia di safety tank. Baik. Allah itu kan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, betul? Bisa saja kan dia mengutus malaikatnya untuk apa? Untuk hadir. Ya sama dengan Bapa itu kan dia mengutus malaikat ya dan sebagainya. Berteofani seperti itu. Allah itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Ketika Allah itu terbatas, ruang terbatas, dengarkan. Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, betul?
Betul. Jadi kalau ada Allah yang terbatas ruang dan waktu, apakah dia masih bisa disebut Allah? Itu bukan Allah, itu manusia. Itu Makanya bukan Allah. Baik. Baik. Nah, ini menarik ini. Jadi menurut Pak Ferry, kita pakai Tuhan ini supaya nggak inilah. Ketika ada Tuhan, ada yang mengaku Tuhan, terbatas ruang dan waktu, berarti bukan Tuhan, betul? itu bukan Tuhan. Betul. Ah, cakep. Udah masuk barang ini. Oke. Sebagai manusia, tapi Oke. ingat, ya, Yesus Baik. punya dua apa? Dua natur. Dua yang natur lagi. tidak dimiliki oleh Papi, Gembala, dan Ferry. Itu perbedaannya. Ah, baik. Sewaktu Tuhan masuk ke dalam rahim manusia, apakah dia terbatas ruang dan waktu? Oke, terbatas ruang dan waktu karena sebagai manusia. Berarti bukan Tuhan. Keterbatasan. Manusia punya keterbatasan, tapi Allah itu tidak terbatas. Allah itu tidak terbatas. Itulah bedanya. Baik. Saya mengikuti narasi Anda, saudaraku, abangku yang baik hati ya. Kita sama-sama orang Sulawesi, abang Sulawesi Utara, saya Sulawesi Selatan. Tadi Anda mengatakan bahwa ketika Tuhan terbatas ruang dan waktu berarti bukan Tuhan, betul? Betul. Oke. Nah, yang di dalam rahim Maria ini Tuhan atau bukan? Makanya kan Yesus datang sebagai apa? Manusia. Berarti manusia, bukan Tuhan. Betul. Tapi ingat, dia punya dua natur, keilahian, kemanusiaan. Kemanusiaan punya keterbatasan, tapi keilahian tidak. Contoh ya, di dalam Yohanes 10 ayat 28, aku akan memberikan kehidupan yang kekal dan mereka pasti tidak akan binasa. Manusia, siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal kecuali Tuhan? Yang kedua, manusia tidak bisa membangkitkan orang mati di air saman kecuali Tuhan. Nah, inilah yang dimiliki oleh Yesus yang tidak dimiliki oleh Papi, Gembala, dan Ferry. Itu bedanya. Saya masih agak bingung ini. Jadi Tuhan Anda ini on off kadang-kadang ya. Waktu dia masuk ke dalam rahim Maria, ini kan Tuhan ilahi ini nggak bisa masuk. Berarti waktu di dalam rahim Maria, dia 100% manusia. Karena kalau masuk Tuhan di dalam, berarti Tuhan juga masuk. Nah kan gitu, gampang kok. Nah, pertanyaan saya, sewaktu Bunda Maria mengandung Yesus ini, itu keilahiannya kemana? Karena ilahi tidak boleh masuk ruang dan waktu. Silakan. Saya tidak bisa menjelaskan kemana keilahiannya, karena tidak sebentar, kan karena tidak dicatatkan di dalam Alkitab. Ketika Yesus menjadi manusia itu keilahiannya di mana? Kan saya tidak bisa jelaskan. Tetapi ketika dia hidup dalam dunia ini, kita bisa melihat bagaimana keilahian yang dimiliki oleh Yesus. Seperti contoh yang saya sudah kemukakan tadi. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kehidupan yang kekal. Tidak ada satu manusia, nabi atau utusan siapapun yang bisa memberikan hidup yang kekal kecuali Tuhan. Yang kedua, tidak ada satu nabi, utusan ataupun siapapun dia yang bisa membangkitkan orang mati di air saman kecuali Tuhan. Begitu. Keilahian kita bisa lihat, tapi kita tidak bisa jelaskan seperti apa 100% manusia, 100% Tuhan. Tidak dijelaskan, tidak dicatat. Begitu. Baik. Berarti tahap pertama sudah tidak bisa Anda menjelaskan sewaktu masih di dalam rahim, ya? Tidak bisa. Jadi di situ sudah gagal karena tidak mungkin ilahi masuk ke dalam rahim. Pasti pure 100% kemanusiaan. Oke, kita maju. Begini. Ya. Di dalam kehidupan ketika Yesus dilahirkan di dalam rahim Maria, kan bukan sama dengan kita manusia. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus mengadakan hubungan seksual kemudian lahirlah Yesus. Tidak seperti itu, tidak digambarkan seperti itu. Tetapi oleh karena Yesus yang dikandung oleh Maria itu adalah dikandung oleh Roh Kudus. Ya, kalimatullah. Ya, Yesus itu adalah kalimatullah, adalah rohullah. Itu dalam Al-Quran. Di dalam Alkitab kami juga seperti itu. Ya, Yesus itu adalah dikandung oleh Roh Kudus, ya, bukan seperti saya dan Papi Gembala. Ketika kita ada di dalam kandungan, itu terjadi dibuahi melalui hubungan seksual, tapi kan Yesus tidak. Itu bedanya.
Baik, terima kasih. Jadi dikandung oleh Roh Kudus. Apakah Roh Kudus yang langsung masuk ke dalam atau bukan? Tidak disebutkan kan seperti itu. Tidak disebutkan. Kamu akan mengandung dan oleh Roh Kudus, tetapi tidak dikatakan jadi kita tidak bisa mengada-ada. Kita harus berbicara sesuai fakta dan data yang ada. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi menurut Pak Ferry tidak bisa dijelaskan ya. Nah kalau kita memanai itu, abangku, ini edukasi buat teman-teman juga di bawah ya. Ketika dikatakan di situ Roh Kudus akan menaungi, sama dengan Elizabeth. Elizabeth ibunya Yohanes, dia juga dilindungi oleh Roh Kudus karena beliau itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain, orang udah mandul kan gitu. Artinya di sini kuasa Allah menaungimu. Kuasanya Tuhan itu melindungi Maria, sama ketika tadi saya analogi Pak Ferry sudah mau berangkat ya. Oh iya saudaraku Papi Gembala. Oh oke, hati-hati Pak, semoga Tuhan melindungimu, ya kan begitu. Bukan artinya Tuhan belerot-lerot dengan Pak pengikut, tetapi kuasa Tuhan kan gitu. Sama prosesnya waktu Maria, kuasa Roh Kudus. Artinya Tuhan itu memberi tugas sesuatu untuk melindungi rahim Maria. Gampang kok. Nah oke, kita maju aja sedikit. Memang itu sudah susah dijawab memang karena tidak ada dalil. Oke, kita maju. Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ini kan lahir nih. Oke, saya mau nanya, yang lahir ini hakikatnya manusia atau Tuhan Allah? Oke. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya mau jelaskan dulu tentang kelahiran Elizabeth ke Yohanes dan kelahiran Yesus. Kan beda. Kalau Yohanes kan itu melalui hubungan seksual. Kemudian perbedaannya juga kan Yohanes kan tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Kan Yohanes tidak bisa membangkitkan orang mati di air saman, dan Yohanes bukan berkuasa di dunia dan di surga. Tapi Yesus itu punya apa? Punya apa ya? Kekuasaan yang tidak sama yang dimiliki oleh Yohanes ketika Yohanes dilahirkan. Nah, itu beda. Oke, sekarang ketika di Lukas pasal 2 ayat 11 katakan hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud, ya, juru selamat di kota Daud. Nah, pertanyaan, apakah dia itu lahir sebagai Tuhan? Ya. Ya, kalau di dalam hakikatnya ayat itu, halo? Hakikatnya yang lahir itu manusia apa Allah? Hakikatnya, karena Yohanes 1:14 firman telah menjadi Allah. Pertanyaan saya, yang lahir itu hakikatnya Allah apa manusia? Silakan. Di situ dikatakan pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud, juru selamat di kota Daud. Ya, itu dikatakan Tuhan. Tapi apakah Allah itu bisa dilahirkan? Sebentar ya. Allah itu tidak bisa dilahirkan kecuali dia apa? Menjelma, berinkarnasi menjadi manusia. Seperti apa? Yang terjadi di dalam Yohanes 1:14. Ya? Atau di Matius pasal 1 ayat pasal 1 situ ya, tentang kelahiran Yesus. Jadi Allah itu tidak bisa dilahirkan kecuali dia apa? Menjelma. Nah, pertanyaan apakah Lukas pasal 2 ayat 8 ayat 11 sampai 11 itu apakah lahir itu yang lahir itu sebagai Allah atau sebagai manusia? Jadi sebagai manusia. Ya, tetapi sebagai Tuhan juga, ya, sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan. Karena di situ jelaskan hari ini telah lahir bagimu Tuhan, ya, juru selamat di kota Daud, ya, itu memang dikatakan sebagai Tuhan. Tapi juga apa? Kita harus ingat bahwa dia juga sebagai manusia, makanya dia lahir juga sebagai manusia, sesuai dengan Matius pasal 1 di situ tentang kelahiran Yesus. Baik. Jadi belum dapat poinnya Pak Ferry. Jadi di sini masih ngambang. Lukas 2:11 di situ kan hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan itu kita definisikan aja Allah deh supaya nggak ribet gitu kan. Nah, Tuhan itu kan hakikatnya roh, betul? Allah itu hakikatnya roh. Ya, nah, betul. Yang lahir ini roh apa daging? Oke, yang lahir itu adalah pastilah daging, ya. Ah, kan berarti bukan Allah, karena Allah hakikatnya adalah roh. Ayo,
Oke. Jadi Karena ketika Allah atau Tuhan, ini kita definisi aja ya. Karena Allah adalah roh, yang lahir bukan roh, tapi daging. Berarti yang lahir bukan Allah. Betul? Yohanes 1:14 itu, tapi gembala itu kan sesuai dengan Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging. Menjadi daging. Ah, berarti yang lahir ini daging kan, bukan Allah, karena Allah roh. Betul? Betul. Ah, oke. Berarti Yesus bukan Allah, betul? Iya, dia lahir kan sebagai manusia. Ah, sepakat kita ya. Jadi menurut Pak Pengikut, yang lahir itu bukan Allah, tetapi manusia. Yohanes dengan Yesus. Keilahian tetap melekat pada Yesus. Keilahian itu apa, Pak? Ya, sifat keilahian, kemahakuasaan yang dimiliki oleh Allah. Contoh kan tadi saya sudah kemukakan di Yohanes 10 ayat 28, aku akan memberikan hidup yang kekal dan mereka pasti tidak akan binasa. Kemudian Yohanes 6 juga pasal 39 sampai 40 pasal 1 itu, aku akan membangkitkan mereka di akhir zaman. Itu kan sifat keilahian yang dimiliki oleh Yesus. Jadi nggak bisa dipungkiri itu, Papi Gembala. Ya baik. Begini Pak Peri, saya suka berdiskusi dengan Anda berhubung karena di tempat saya ini maghrib, Bang. Nanti naik lagi boleh ya? Boleh ya? Nah, ini menarik, ini menarik. Nanti kita bahas lagi ya karena ini maghrib. Ya saya close cam dulu. Nanti kita lanjut Bang Peri ya. Sehat-sehat selalu abangku ya. Iya. Oke. Iya siap. Oke, izin dulu teman-teman soalnya maghrib di sini. Kita close cam dulu ya. Oke, saya turunkan dulu ya Pak Ferry ya. Ini menarik ini walaupun kita pakai minum bodrek. Yang lahir nggak jelas. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Manusia Tuhan manusia. Nggak jelas juga. Kita close cam dulu ya teman-teman ya. Boleh. Tapi sudah dapat sih poinnya tadi teman-teman ya. Karena dia mengatakan bahwa yang lahir bukan Allah. Sudah selesai sampai di situ. Ya. Nah, tadi juga yang di dalam